Kehidupan dunia adalah perjalanan waktu. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Yang pada hakikatnya setiap jiwa manusia pasti akan disibukkan dengan profesi dan pekerjaannya masing-masing. Maka di dalam Al-Quran Allah menyinggung, Alhaakumut takatsur. Sungguh manusia itu hidup dalam keadaan sibuk. Sibuk apa? Sibuk memperbanyak harta. Sibuk memperbanyak anak-anak. Sibuk mengurus anak istri. Sibuk mengurus proyeknya. Dan termasuk orang kantoran sibuk dengan kantornya. Pegawai sibuk dalam mengurus kepegawaiannya. Cale sibuk mapasak baliho. Jadi hakikatnya kata Al-Quran, Alhaakumut takatsur. Manusia sibuk. Maka pinapa aja sibuk, maka dia kurangnya hatta zurtumul makabir. Nanti manusia itu berhenti sibuk kalau masuk dalam kubur. Jadi yang menghentikan kesibukan kita adalah kuburan, Bapak Ibu dirahmati Allah. Maka agama datang memberikan petunjuk kepada kita. Agama datang memberikan filter kepada kita. Bahwa bagaimanapun sibuknya kita, bagaimanapun tingginya jabatan kita, bagaimanapun banyaknya harta kita, pasti kita akan menuju pada satu titik, yaitu hatta zurtumul makabir. Kita akan masuk ke dalam kubur. Artinya setiap jiwa manusia dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, menit ke menit, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, pasti semua akan menuju kepada alam kubur. Pasti akan dijemput oleh kematian. Jadi Bapak Ibu, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari di mana kita diberikan nikmat oleh Allah. Kita masih bisa menghirup udara. Kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju ke masjid. Dan alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat yang menjadi kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jamaah Jumat dimuliakan Allah, besok atau lusa pasti kita semua akan meninggalkan tempat ini. Kita sudah tidak bisa lagi melaksanakan sholat Jumat. Dan itu adalah pasti. Tidak ada yang pasti di dunia ini Pak kecuali kematian. Meloki mancaji camak belum tentu manci camak. Meloki manti pegawai belum tentu jadi pegawai. Meloki manci tosogi belum tentu sogi ki. Tapi kematian itu mau tidak mau, siap tidak siap pasti mati ki. Satu-satunya yang pasti di dunia adalah kematian. Apalagi kalau mau jadi caleg. Ya, apalagi sekarang kan kita berada dalam posisi musim politik. Ya, kita berada di tahun politik ini yang ditandai dari sudut kota untuk masuk di tengah kota itu sudah berjejeran semua baliho Pak. Kemana nih baliho? Ya komelo ibaca mana ya ropa peturin na motor depan ibaca mana saking egana baliho ko ini nalaleng. Ya. Artinya apa? Itu adalah tanda kesibukan dan ambisius dunia. Dan orang yang terlalu ambisius dengan perkara dunia, dia akan kehilangan perkara akhirat. Sekali lagi saya ucapkan, Jalaluddin Rumi mengatakan, orang yang terlalu ambisius dengan perkara dunia, mereka akan kehilangan akhirat. Maka Al-Quran mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang menipu. Jadi natipu mitulino Pak. Jadi orang yang terlalu ambisius jadi cale, itu orang ditipu oleh dunia, orang tertipu itu Pak. Ya, apa buktinya? Aswani dena sampajang tujuh kami wirina lalungi paku baliho kiri kanan. Dan lebih tertipu lagi
Masasa bali bolana, matik bali bolana, dena sewa ada bali bolanya hanya gara-gara beda pilihan. Ini lebih bermasalah lagi, Pak. Itulah tandanya wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ya, sesungguhnya kehidupan dunia itu hadir menipu kita semua. Jamaah Jumat dimuliakan Allah. Dan tidak ada yang menghentikan kecuali kita ingat bahwa besok atau lusa kita semua akan masuk di alam kubur. Jamaah Jumat dimuliakan Allah. Maka dari itu kita hidup di dunia ini sebentar saja, tidak lama. Kita harus kembali mengingat bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang bahagia. Karena orang yang tidak bahagia di dunia, mereka tidak akan bahagia di akhirat. Sekali lagi, orang yang tidak bahagia di dunia tidak bisa bahagia di akhirat. Di dalam kitab Al-Ashira Al-Muwajibatu li Mahabbatillah karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi dikatakan, kebahagiaan dunia adalah jembatan mencapai kebahagiaan di akhirat. Jadi ko angka tahu masessa kolino, masessa ko akhirat. Sudah pasti itu, Pak. Ya ko angka tahu de namanya kolino, de na ulle manyamak ko akhirat. Ya ko angka tahu de memang nalolongan di surga nalino, dia tidak akan mampu mendapatkan surganya akhirat. Itulah gambaran yang dikatakan oleh Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menikmati surga di dalam rumahnya sebelum dia menikmati surga yang ada di sekitar rumahnya, dan sebelum dia merasakan surga di akhirat yang kekal abadi di akhirat. Jalaluddin Rumi mengatakan, bagaimana mungkin engkau merasakan surga yang selama-lamanya di akhirat, sedangkan surga di dunia yang sebentar saja dan tidak lama engkau tidak mampu mencapainya. Maka dari itu agama datang untuk apa? Untuk memberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan surga di dunia sebelum merasakan surga di akhirat. Itulah yang dimaksud hadis Nabi, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki mendapatkan surga di akhirat, siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebahagiaan, yufaqihu fiddin, Allah tanamkan agama di dalam hatinya. Denak kada nabita nigi tau melo ipas salama bahagia lino letu akhirat, dikasih harta yang banyak. Denak kada nabita siapa yang akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, Allah kasih jabatan, Allah jadikan dia anggota dewan. Tidak ada itu, Pak. Justru banyak anggota dewan stres, mega pejabat dena tenang. Jangankan pejabat tinggi, kepala desa bawa, Pak, mali televisi makasit tama kamarak nama nonton tasila-sila letu jantunang magai engka korupsina yana nonton na ita sitai ditangkap karena korupsi, televisi nama kasing tapi dia kena tenang. Artinya apa? Tidak ada jaminan harta yang banyak mampu menjawab ketenangan dan kedamaian, mampu menjawab kebahagiaan kita, Bapak Ibu dirahmati Allah. Betapa banyak saya lihat, saya pernah diundang ceramah di Pulau Kalimantan. Saya dijemput oleh salah seorang terkaya di Pulau Kalimantan, pemilik tambang terbesar. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, saya dijemput dengan mobil mewah. Akan tetapi saya melihat pekerjaan hari-harinya tidak pernah tidur. Mobil mewahnya banyak, setiap keluar na pikiriki siaga ni masuk oto tongkang, siaga ni masuk ini. Asuan ni rubawa na jama, Pak. Asuan ni dia kana tindro. Saya mengatakan, apakah ini kebahagiaan yang hakiki? Tidak selamanya, Pak. Harta menjawab kebahagiaan kita. Maka agama datang sebagai fitrah, yufaqihu fiddin. Siapa yang ditanamkan agama di hatinya, maka dialah yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena fitrah kita adalah agama. Allah menciptakan burung terbang bebas di angkasa, itu fitrahnya. Jadi burung ini kalau ditangkap, masukkan di dalam sangkar, walaupun kita kasih emas, kita kasih uang 1 miliar, burung tidak bahagia. Karena kebahagiaan burung terbang bebas dari ranting pohon ke ranting-ranting yang lain, bukan berada di dalam sangkar meskipun terbuat dari emas. Allah telah memfitrahkan ikan bahagia di dalam air. Kalau ikan ditangkap, masukkan di dalam rumah berlantai 5, sediakan kamar ber-AC, kasih uang 1 miliar, ikan tidak akan pernah bahagia karena kebahagiaan ikan ada di dalam air. Dan manusia telah ditakdirkan bahagia di dalam agama. Kalau dia meninggalkan agama, hartanya banyak, mereka tidak akan bahagia. Kalau dia meninggalkan agama, jabatannya tinggi, mereka tidak akan bahagia.
Kalau dia meninggalkan agama, meskipun dia berpangkat jenderal, dia akan masuk ke dalam penjara seperti kasus salah satu petinggi Polri, yaitu Sambo yang sudah ditangkap Bapak Ibu dirahmati Allah. Dan itu akan terjadi dalam perputaran kehidupan manusia. Apabila menjauhi agama dan menjauhi apa yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan menemukan sesuatu yang tidak tenang, sesuatu yang tidak damai, sesuatu yang tidak bahagia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ayyub alaihi salam, dia adalah nabi yang paling sakit, sininna ala lena ule kemanang. Tapi Nabi Ayyub adalah orang yang bahagia. Kenapa? Bukan sakit yang menyebabkan susah, tapi orang yang susah, orang yang tidak bisa menikmati pemberian Tuhan. Nabi Ayyub ditanya oleh istrinya, "Ya Ayyub, kenapa engkau tidak meminta kepada Allah agar menyembuhkan penyakit kulitmu?" Maka Nabi Ayyub tersenyum kepada istrinya. Dia mengatakan, "Wahai istriku, apakah aku tidak bersyukur dengan hadiah dari kekasihku?" Karena kenapa? Nabi Ayyub telah mencintai Allah sepenuhnya. Yang ada di hatinya hanyalah cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kecintaan kepada Allah itu adalah setinggi-tinggi cinta, dan itulah yang akan membawa kedamaian bagi orang yang beriman. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat negeri Palestina hampir setiap hari dibombardir, anak-anak meninggal dunia. Akan tetapi kita bisa melihat keteguhan mereka. Mereka memang kelihatannya susah. Kita melihat mereka dibantai, tapi apa yang mereka rasakan? Dia tertidur, berdoa sebelum tidur, "Ya Allah, apakah besok saya sudah dijemput dengan syahid untuk langsung masuk jalan pintas masuk surga?" Mereka hanya merindukan surga, Pak. Mereka hanya tertidur dengan tenang karena dia sudah merasakan akan dijemput oleh surga. Sedangkan kita kemungkinan yang melihat kita yang tidak tenang. Atau mungkin kita ini tertidur mengingat cicilan sebelum tidur, bangun pusing karena belum dibayar. Artinya apa? Ketenangan dalam hati itu bukan karena siksaan-siksaan yang tertimpa kepada badan kita, tapi bagaimana hati kita menangkap apa yang menjadi kiriman Tuhan. Itulah yang membahagiakan Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan. Dia ditelan oleh ikan setelah dibuang di lautan. Dia hanya mengucap, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Akhirnya dia tidak merasa tersiksa di dalam perut ikan. Itulah yang menyelamatkan Nabi Ibrahim saat dilemparkan di dalam api, dibakar di dalam kobaran api. Kemudian Allah suruh api itu mendinginkan rasa daripada api itu. "Ya narun kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, engkau boleh menyala, tapi engkau harus memberikan rasa nyaman kepada Nabi Ibrahim di dalam kobaran api. Nabi Ibrahim terduduk dengan nyaman di tengah api, tidak terbakar, karena Allah yang mengatur kobaran api, Allah yang mengatur panasnya api. Maka orang yang beriman apabila mampu mencapai puncak ini, dialah yang akan merasakan kebahagiaan di dunia, keselamatan di dunia, dan akan mendapatkan surga di akhirat. Barakallahu lana wa lakum.